Banyak sekali keterpilihan perempuan itu sering tertinggal. Ya. Padahal 30% loh, belum sampai 50% ya. Itu aja masih belum sampai, belum sampai. Di tingkat nasional saja baru yang paling hebat itu 27%. Hak politik difabel itu juga diberikan ruang untuk dia bisa duduk di legislatif, penyusun kebijakan. Karena apa? Ada persoalan-persoalan di dalam bernegara, di dalam bermasyarakat. Ini yang berkaitan langsung dengan kehidupan difabel. Laki-laki keren itu adalah laki-laki yang menghormati, yang menempatkan perempuan itu setara. Gitu ya. Memperlakukan perempuan secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Damar Banten, kembali lagi bersama saya Kang Tama ya. Tapi bukan di milenial, tetapi dengan suara perempuan. Kali ini Kang Tama sedang bersama dua tokoh perempuan untuk perempuan yang sangat hebat ya, yaitu komisioner dari Komnas HAM, yaitu Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Cak Fu, dan juga dari DPRD Provinsi, Ibu Uncap Sofia. Ya, baiklah. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu lah. Kalau sahabat Damar Banten mungkin masih belum mengetahui lah ya. Mungkin dari Ibu Uncap dulu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damar Banten, Cak Fu dan Kang Tama. Izin memperkenalkan diri, saya Uncap Sofia, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra, kali ini di Komisi 3 dan di Badan Anggaran. Kalau Cak Fu mungkin bisa. Baik, terima kasih Kang Tama. Nama saya sebenarnya Bahru Fuad, tapi cukup dipanggil sebagai Cak Fu. Nah, saya selaku Komisioner Komnas Perempuan, saya selaku Ketua Subkomisi Pemantauan dan Komisioner Subkomisi Partisipasi Masyarakat di Komnas Perempuan. Siap. Terima kasih Cak Fu. Nah, ya sahabat Damar Banten, kenapa tumben-tumbenan sekarang itu malahan yang jadi suara perempuan saya? Itu sebenarnya ada hal yang ingin dibicarakan tentang masalah perempuan dan politik, yaitu tentang perspektif gender. Nah, ini nanti akan dijelaskan sama Bu Uncap dan Cak Fu. Ternyata masih banyak hal yang membuat perempuan itu tidak memberikan kekuatan politik mereka secara besar-besaran seperti laki. Entah itu tradisionalisme, entah itu dari stigma ataupun dari hal-hal lain. Jadi di sini kami dari Damar ingin memperkenalkan sedikitlah permasalahan perempuan dalam hal-hal yang berbidang politik. Nah, mungkin biar bisa mengerti terlebih dahulu politik dan perempuan itu apa, kita berikan kepada yang perempuan dalam politiknya langsung, yaitu Ibu Uncap Sofia. Mungkin bisa menjelaskan sedikit, Bu. Oh ya, baik, terima kasih Kang Tama. Ya, politik dan perempuan, kalau kita ngomongin politik dan perempuan, banyak hal yang bisa kita kupas. Politik selalu image-nya itu adalah dunia laki-laki, sehingga banyak sekali perempuan yang takut masuk di dalam ranah politik dan dianggap dalam tanda kutip tidak pantas gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang isu perempuan, itu adalah bagaimana kita melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan perempuan, dan juga termasuk di situ juga perempuan difabilitas. Nah, kalau kita udah ngomongin isu, ngomongin perspektif, maka harapannya perempuan-perempuan ikut mendorong karena dia jenis kelaminnya memiliki jenis kelamin yang sama. Tetapi kalau perempuan saja itu tidak cukup. Apalagi kalau di legislatif, Kang Tama, karena image politik itu adalah dunia laki-laki, banyak sekali keterpilihan perempuan itu sering tertinggal. Ya. Harapan dari undang-undang tentang kuota perempuan 30% perempuan itu masih pada 30% loh, belum sampai 50% ya. Itu aja masih belum sampai, belum sampai. Di tingkat nasional saja baru yang paling hebat itu 27%. Ya, kalau di tingkat daerah, di berbagai daerah di Indonesia paling hebat itu ya ada sih yang mencapai 30%, tapi masih dalam hitungan 28 aja sudah bagus.
Di Provinsi Banten itu sendiri yang lalu dari 85 anggota DPRD itu 16-nya perempuan. Jadi baru kitaran 17%. Terlebih yang sekarang di 2024 kita ada kenaikan kursi untuk DPRD karena kenaikan angka pemilih. Sehingga yang tadinya 85 menjadi 100. Dari 100 kursi di DPRD perempuan ternyata masih 14%. Ya, bukan 14%, iya 14% karena keterpilihan perempuan ternyata baru 14. Ya, 14. Ya. Nah, disinilah bahwa image tentang bahwa politik itu dunia laki-laki itu yang mempengaruhi keterpilihan perempuan. Dan penting sekali perspektif keadilan gender ini, pembelaan terhadap perempuan, pembelaan terhadap disabilitas, penting sekali di samping teman-teman perempuan itu sendiri, di samping teman-teman yang mengalami disabilitas itu sendiri, juga perlu orang-orang lain, laki-laki seperti Kang Tama, seperti Cak Fu, ngomongin juga, memperjuangkan juga isu perempuan dan disabilitas. Yes, ya. Ya, jadi begitu ya sahabat Damar Banten, ternyata karena memang sudah ada gambaran politik itu adalah laki-laki, dan juga ternyata meskipun sudah diberi peraturan untuk 30%, gak nyampe 30%-nya dan hanya bisa mendekati saja, diperlukan kekuatan politik yang lebih besar, bukan hanya untuk perempuan, dari perempuan saja tetapi juga dari laki-laki ternyata. Nah, dengan ini makanya saya sangat senang bisa didatangi Cak Fu dari Komnas Perempuan agar dia bisa menjelaskan sedikit lah ya tentang apa sih perspektif gender dan kenapa laki-laki juga harus memiliki perspektif di gender yang adil untuk perempuan juga. Baik. Mungkin bisa jelaskan Cak Fu. Terima kasih Kang Tama. Jadi tapi sebenarnya tadi benar yang disampaikan oleh Bu Uncop ya, bahwa kehadiran perempuan di dalam politik itu menjadi sangat penting, gitu ya. Karena begini, di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, itu ada persoalan-persoalan yang melibatkan perempuan, yang kebijakan-kebijakan yang penerima manfaatnya itu adalah perempuan, gitu ya. Nah, ini nggak bisa di setting atau dirancang oleh laki-laki, ya. Karena laki-laki bagaimanapun sensitivitas terhadap kebutuhan perempuan itu sangat susah, ya? Sangat rendah, Susah. Misalkan begini, ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan program ibu hamil, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan, ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan, gitu ya. Ini kan yang tahu perempuan. Iya, benar. Gitu kan? Kalau perempuannya tidak duduk di dalam, tidak ada representasi di dalam legislatif pengambil kebijakan, maka kebijakan-kebijakannya itu pasti tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Misalkan soal peraturan terkait dengan cuti haid. Nah, ini laki-laki pasti bingung dia. Ngapain sih haid aja kok cuti, gitu kan? Nah, haid kan cuma begitu saja, gitu kan, ngapain ada cuti, gitu kan, itu kalau lagi-lagi perspektifnya begitu. Nah, tapi kalau di situ ada perempuan yang tahu haid itu bagaimana persoalannya, situasinya bagaimana, maka perempuan yang duduk di legislatif dia bisa turut serta di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berperspektif perempuan, gitu ya. Nah, begitu juga tadi dengan difabel disinggung oleh Bu Uncop. Semestinya di dalam hak politik, difabel itu juga diberikan ruang untuk dia bisa duduk di legislatif penyusun kebijakan. Karena apa? Ada persoalan-persoalan di dalam bernegara, di dalam bermasyarakat. Ini yang berkaitan langsung dengan kehidupan difabel. Kalau kemudian perumus kebijakan tidak ada yang difabel, kita bisa lihat seperti saya tadi baru dari DPRD Provinsi Banten, itu bidang miringnya juga nggak ada itu. Jadi saya harus diangkat-angkat gitu kan. Saya cek cari toilet yang khusus disabilitas juga nggak ada. Susah, gitu kan. Nah, jadi
inilah persoalannya. Jadi orang-orang yang tidak pakai kursi roda seperti saya mungkin nggak berpikir bagaimana sih susahnya kalau ke toilet gitu kan. Nah kalau pakai kursi roda, karena itu semua nggak terpikirkan. Nah itu soal sensitivitas. Maka representasi kelompok-kelompok rentan, termasuk representasi perempuan di dalam legislatif DPR itu harus ada gitu kan. 30% menurut saya ya minim lah itu. Mestinya kan 50-50 ya. Sesuai dengan dan kalau populasi. kita bicara soal populasi perempuan secara dunia, secara global perempuan sekarang lebih banyak besar, daripada laki-laki gitu loh. Iya, jadi memang perspektif itu berasal dari pengalaman ya. Jadi meskipun kita bisa bilang oh saya peduli, tetapi kalau tidak mengalami belum tentu kepeduliannya sama ya. Betul, Oke, siap. Ya, jadi begitu sahabat Damar Banten. Meskipun bisa dibilang kita itu menyayangi dengan perempuan, tetapi bukan berarti kita itu bisa mengetahui apa yang perempuan butuhkan ya. Betul. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih sama Ibu Encop Sofia tentang apa sih dilema-dilema yang dimiliki perempuan dalam masalah politik di Banten ini? Ya, baik. Terima kasih Kang Tama. Jadi memang persoalan pengalaman perempuan yang terkait dengan hak-hak reproduksi ya, kan yang sering dianggap, yang sering masuk di dalam pemikiran masyarakat banyak. Sebagian masyarakat di luar sana, mudah-mudahan di Banten enggak ya. Ya, itu bahwa perempuan itu ranahnya itu domestik. Artinya bahwa karena perempuan haid, karena perempuan melahirkan, karena perempuan hamil, itu juga berimplikasi pada tugas dan fungsi dia di dalam masyarakat. Ya, sehingga ranah politik dianggap itu ranahnya laki-laki. Nah, tadi itu sensitivitas bagaimana perempuan, pengalaman perempuan sebagai perempuan dalam pengambilan kebijakan. Ketika kita ngomong masuk di dalam hak-hak reproduksi, tentu saja yang lebih fasih ngomongnya adalah perempuan, karena dia mengalami betul bagaimana itu hamil, bagaimana haid, bagaimana yang lainnya. Tetapi itu juga tidak menutup diri, laki-laki juga ikut memahami. Karena makanya penting sekali ini laki-laki kalau punya istri, kalau punya pasangan, punya orang tua, kalau dia sayang pada perempuan, memahami juga pengalaman perempuan. Karena tanpa ada dukungan perspektif yang dilakukan oleh laki-laki juga, yang perspektifnya sama, kebijakan-kebijakan untuk persoalan keadilan gender itu susah gitu loh, susahnya dalam bentuk ini, dalam masyarakat demokrasi ini kan segala keputusan ini kan harus mayoritas. Nah, sehingga kita sudah melihat sekarang banyaknya perkembangan baru di mana banyak sekali laki-laki yang memiliki perspektif gender. Nah, ini yang kita harapkan harus bertambah. Sama seperti kita juga ada tambahan perspektif bagaimana yang dialami oleh teman-teman disabilitas. Itu juga yang mendorong bagaimana kebijakan sensitivitas pada disabilitas itu meningkat gitu ya. Dari itu maka bisa kita simpulkan, kalau dalam kesimpulan saya, angka keterwakilan perempuan yang 30% itu sebenarnya kurang memadai. Ya, karena kalau kita lagi pengen cari perlindungan nih dari sesama perempuan, representasinya perempuan, itu kita masih kurang. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan sekarang adalah kita bersyukur dengan pengetahuan, dengan sistem yang mendorong bukan saja perempuan tapi juga laki-laki memiliki perspektif yang sama. Itu yang kita harapkan. Ya, seperti misalnya di DPRD itu akan lebih sempurna kalau teman-teman di DPRD baik laki-laki maupun perempuannya itu memiliki perspektif untuk keadilan gender. Tanpa seperti itu, karena perempuan di legislatif ini, Cak,
Ya. Juga walaupun kita sudah mendapatkan privilege ya, sudah istimewa, kita sudah dipilih oleh masyarakat dan undang-undang menunjukkan kami laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Kolektif kolegial yang dianut oleh laki-laki atau perempuan itu sama. Nah, persoalannya kebijakan-kebijakan itu membutuhkan pemihakan. Betul. Nah, dan sekarang ini harus diakui bahwa kalau di ruang di DPRD terutama di Banten nih, Cak, kalau kita selusuri dominasi pimpinan ya, penentu kebijakan perempuan masih sangat sedikit. Gitu. Jadi walaupun dia perempuan sudah mendapatkan privilege masyarakat, bisa melakukan hal yang sama dan dilindungi undang-undang laki-laki dan perempuan, tapi komitmen itu mesti tetap didorong dari sana sini. Betul. Karena dalam realitasnya pimpinan semua iya laki-laki, iya yang penentu kebijakannya sangat signifikan gitu. Betul. Ya. Betul. Oke, jadi begitu ya sahabat Damar Banten. Maaf nih ada gangguan-gangguan di bawah nih. Ya, jadi ternyata memang perempuan itu malahan dimasukkan ke orang tua, malahan hanya dimasukkan ke perempuan, sedangkan laki-laki tanggung jawabnya berkurang ya untuk mengatasi masalah keluarga ya. Dan juga ternyata di politik juga masih dianggap perempuan itu tanggung jawab politiknya lebih kecil dari laki-laki, dan dengan itu ternyata masih banyak juga di penentu kebijakan lebih banyaknya laki-laki ya. Mungkin kalau bisa dijelaskan gitu dari Cak Fu ya tentang Komnas Perempuan itu mengerjakan apa nih dalam ingin membasmi hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih Kang Tama. Jadi sebenarnya mandat utama Komnas Perempuan itu adalah melindungi hak asasi manusia perempuan, kemudian mencegah perempuan dari tindak kekerasan gitu ya. Nah, tapi di dalam prakteknya kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi HAM perempuan itu kan ada di berbagai macam sektor, termasuk juga di dalam hal politik begitu ya. Nah, oleh karena itu tadi benar yang disampaikan Bu Enjop bahwa sebenarnya ini tidak perspektif perempuan tidak harus hanya dimiliki oleh perempuan, tapi juga harus laki-laki. Jadi laki-laki harus memberikan ruang gitu ya, ruang yang cukup ya bagi perempuan untuk bisa berkarya gitu ya, berkarya, berkembang baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Nah, sekarang harus anak-anak muda seperti Kang Tama ini harus mempromosikan kepada generasinya bahwa laki-laki keren itu adalah laki-laki yang menghormati, yang menempatkan perempuan itu setara gitu ya. Memperlakukan perempuan secara hormat, memperlakukan perempuan secara hormat itu ya. Artinya tidak kemudian merendahkan, melecehkan dengan catcalling dan lain sebagainya. Itu harus muncul dari anak-anak muda itu gitu kan ya. Shoot biasanya kalau di jalanan begitu ada perempuan gitu, itu harus dihapuskan. Nah, itu harus dibangun perspektif baru bahwa laki-laki yang keren itu adalah laki-laki yang menghormati perempuan. Nah, dari situ itu nanti akan menjadi budaya, dan saya yakin budaya-budaya ini akan terbawa pada secara terinstitusionalisasi, misalkan di lembaga DPR. Terus terang saja, dari pantauan Komnas Perempuan di lembaga legislatif DPR yang banyak macam dan didominasi laki-laki, itu terkadang masih ada celetukan-celetukan ketika sidang gitu kan. Itu celetukan-celetukan yang seksis misalkan. Bu Enjop ya. Yang itu membuat perempuan ini kemudian merasa terintimidasi untuk menyuarakan haknya. Gitu ya. Itu banyak terjadi di beberapa DPRD misalkan di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jadi ketika perempuan dengan kan biasanya perempuan diasumsikan cantik gitu ya.
kemudian perempuannya berdaya, ya bisa bicara dengan baik gitu. Itu kemudian laki-laki kadang ya ada yang usil gitu kan, anggota dewan yang usil gitu, yang laki-laki siut-siut atau dengan celetukan-celetukan yang seksis. Nah ini kan mengintimidasi, itu kan mengintimidasi anggota dewan perempuan untuk bisa bersuara, apalagi misalkan itu mereka memperjuangkan hak terkait dengan misalkan hak reproduksi mereka ya, hak kesehatan reproduksi. Bahkan misalkan pengalaman di Komnas Perempuan dulu ketika mendorong disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu pun banyak anggota dewan laki-laki yang belum punya perspektif gitu ya, sehingga seakan-akan pembahasan tentang kekerasan seksual itu dibuat guyonan begitu kan. Nah ini jangan sampai terjadi lagi betul, gitu. Nah ini oleh karena itu penguatan kapasitas, pengetahuan, perspektif anggota dewan laki-laki ya, baik di DPRD seperti Teh Job sampaikan tadi, itu menjadi sangat penting karena supaya mereka juga punya gambaran kehidupan perempuan di luar sana, bagaimana lalu menyusun kebijakan, menyusun anggarannya, gitu kan. Kalau enggak nanti mereka pasti laki-laki itu nggak punya sensitivitas tadi soal kebutuhan perempuan gitu kan. Jadi misalkan terkait dengan program yang identik dengan perempuan, pemberdayaan perempuan, kemudian pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pemulihan korban kekerasan, posyandu misalkan dan lain sebagainya, balita, itu kan laki-laki juga harus memikirkan itu, saya pikir tidak hanya perempuan gitu. Siap. Nah, jadi begitu ya Sahabat Damar Banten. Jadi dibutuhkan sensitivitas dari laki-laki tentang permasalahan perempuan dan sensitivitas perempuan tentang potensi yang mereka bisa miliki. Oke. Ya mungkin karena waktunya sudah dekat ya, takutnya masih ada pekerjaan-pekerjaan lagi dari Cafu dan Ibu Uncop Sofia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk mau berbicara bersama kami. Terima kasih. Sahabat Damar Banten, terima kasih sudah mau mendengarkan sedikitlah isu-isu tentang perempuan yang ada di Banten. Saya Kang Tama izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.